Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velvita Sari, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika kelompok dalam organisasi pendidikan. Yang pertama itu pengertian dinamika kelompok. Dinamika adalah suatu yang mengandung arti, tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Artinya di sini, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Selanjutnya itu tujuan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari dinamika kelompok yaitu membangkitkan kepekaan diri seseorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok yang lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Dan yang ketiga itu meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok. Lanjut pada fungsi dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam sebuah kelompok. Adapun fungsinya yaitu sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi masalah hidup, atau manusia tidak bisa hidup dengan tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya itu karakteristik kelompok. Suatu kelompok dapat dikatakan atau dinamakan dinamika kelompok apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya yaitu interaction atau interaksi, hubungan interaksi. Yang kedua itu tujuan. Yang ketiga interdependence. Yang keempat struktur, dan yang kelima itu kesatuan. Selanjutnya bentuk atau tipe kelompok. Seperti apa yang telah dijelaskan tadi mengenai karakteristik kelompok, bahwasanya kelompok memiliki ciri khas tertentu untuk dinamakan atau dikatakan sebagai suatu kelompok. Kelompok mempunyai beberapa tipe atau bentuk. Yang pertama, primary group atau kelompok primer. Kelompok primer ini merupakan kelompok dengan jumlah atau ukuran yang relatif kecil. Para anggotanya melakukan interaksi antar satu dengan yang lain secara teratur dan terstruktur. Yang kedua, sosial atau kelompok sekunder. Tipe kelompok ini lebih besar daripada tipe kelompok primary group, di mana kelompok ini lebih terorganisir dan terstruktur secara formal dan jangka waktu keanggotaannya relatif lebih pendek dan lebih sedikit dalam melibatkan anggotanya. Yang ketiga itu kolektif atau kelompok formal. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling besar yang anggotanya bertindak dengan tindakan yang serupa. Dan yang keempat yaitu kategoris atau kelompok informal. Kelompok ini merupakan kumpulan individu yang mirip dalam suatu sama lain dalam beberapa hal seperti satu agama, satu suku, satu ras, dan lain sebagainya.
Lanjut pada tahap atau pertumbuhan kelompok. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu manusia melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut selalu berpedoman pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki dan digunakannya untuk mempersepsi satu objek yang dihadapinya dan disertai dengan harapan-harapan tertentu terhadap objek. Adapun pertumbuhan kelompok melalui beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pembentukan rasa kekelompokan. Pada tahap ini, setiap individu dalam kelompok melakukan berbagai penjajangan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok. Yang kedua yaitu tahap percoba. Pencoraba. Pada tahap ini, upaya memperjelas tujuan kelompok mulai tampak, partisipasi anggota meningkat. Sadar atau tidak sadar, pada tahap ini anggota kelompok mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota kelompok melalui proses interaksi yang intensif. 3. Tahap pembentukan norma. Pada tahap ketiga ini, meskipun konflik masih terjadi terus-menerus, namun anggota kelompok mulai melihat karakteristik kepribadiannya masing-masing secara lebih mendalam. Selanjutnya itu tahap keempat, itu tahap berprestasi, di mana pada tahap ini kelompok sudah dibekali